Kali ini saya akan menceritakan tentang kitab Salya Parwa. Kitab Salya Parwa menceritakan tentang pengangkatan saya sebagai Panglima Perang Korawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga, saya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal ini menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam pertikaian tersebut, Duryodhana gugur, tetapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. Raja Madra, kali ini aku menunjukmu sebagai panglima perang di Hastinapura. Hahaha, kamu aneh sekali pangeran. Kamu menganggapku seperti kusir dan atau menganggap aku seperti panglima. Apa kalian percaya tiba-tiba padaku dan tiba-tiba kamu memberikan kehormatan kepadaku? Raja Madra, aku menunjukmu bukan untuk penghormatan, tetapi sebagai hubungan. Aku akan menerima perintahmu. Mohon maafkan aku, Paman. Paman, tidak keponakanku. Jangan tumpahkan air matamu. Aku melakukan pengorbanan untuk kemenangan. Tiga Parwa berisi kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada para Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Trita dan Kertawarma menyusup ke perkemahan para Pandawa dan membunuh semua orang kecuali para Pandawa. Keesokan harinya itu ia melarikan diri ke pertapaan Vyasa. Keesokan harinya ia disusur oleh para Pandawa dan terjadilah perkelahian antara Aswatthama dengan Arjuna. Vyasa dan Krishna dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya Aswatthama menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. Aku Aswatthama akan menghabisi Pandawa besok. Untuk menyelesaikan penyakit kerajaan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Perang telah berakhir. Kita masih punya banyak waktu dengan anak-anak kita setelah ini. Kita tidak benar memilih emosi di atas tugas Pancali. Ayo. Jangan khawatir pada kami. Kami akan aman berada di sini. Seperti kata ibu, bahwa doa ibu akan berada selalu pada anak. Kecuali kelima suamimu nanti, tidak akan ada seorang keturunan Raja Sentanu yang akan tetap hidup, karena mereka akan gugur dalam medan perang. Anak-anakku, Tiga Parwa, Asrama Tiga Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Dresta, Rastra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya. Menyerahkan raja sepenuhnya kepada Yudhishthira, sedangkan mereka bertapa ke tengah hutan. Hal ini tanpa diketahui siapapun. Dresta Rastra berpuasa, tidak makan, tidak minum, menyiksa raga dengan tidur di tanah, siang kepanasan, malam kedinginan. Kisah ini dimiliki oleh Gandhari sehingga mereka kurus, pucat, dan lemah. Tahun aku hidup bahagia dengan lindunganmu. Engkau selalu melayani kami dengan penuh kasih sayang. Anakku yang kejam dan berbuat jahat kepadamu telah musnah karena perbuatan mereka sendiri. Kini tiba waktunya bagi kami, aku dan Gandhari, untuk melakukan dharma kami selanjutnya, yaitu pergi ke hutan untuk bersemadi. Dari sana aku akan mendoakan kalian. Izinkan
aku mengikuti jalan nenek moyang kita di masa lampau. Ini aku tidak tahu bahwa paman dan bibi telah menyiksa diri dengan berpuasa dan tidur di tanah. Saudara-saudaraku pun tidak tahu. Sekarang paman meminta pamit kepadaku. Bagaimana mungkin aku menolak? Karena engkaulah raja yang pantas berkuasa. Engkaulah yang harus mengizinkan aku pergi ke hutan. Putra Dewi Kunti, tekadku telah bulat. Aku akan pergi ke hutan untuk bertapa. Kalau tidak demikian, aku tidak akan menemukan kedamaian sepanjang hidupku. Engkau harus mengizinkan aku pergi. Biarkan dia pergi dan hidup di tanaman yang menebarkan keharuman dan pepohonan yang menunjukkan buah-buah segar, agar dia melupakan beban dan pikiran dukanya di dunia ini. Selama 15 tahun, engkau telah memperlakukan dia dengan baik. Sekarang dia tidak punya keinginan dan ambisi di duniawi. Tiba saatnya untuk dia hidup dengan penuh harapan. Lepaskan kepergiannya dengan rela, agar dia pergi dengan keberanian. Jangan pernah memperlihatkan amarahmu jika sedang berbicara dengan Sahadewa. Dan jangan lupakan yang telah gugur di medan perang. Sebab ia adalah anakku dan juga saudaramu. Dosa karena tidak menceritakannya kepadamu. Maka jagalah Drupadi dengan penuh kasih sayang, dan jangan membuat Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadewa sedih. Menyertai Gandhari untuk hidup secara sanyasa di hutan. Pada kelak waktunya aku akan bertemu dengan ayahmu. Maka semoga kau dilindungi oleh Dharma, dan terimalah doa restu ibumu ini. Nah, yang terakhir, Surga Rohana Parwa. Kita ingin menceritakan kisah Yudhishthira yang mendaki Gunung Himalaya dan ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Hita. Yudhishthira menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjing itu sendirian. Lalu anjing itu memperlihatkan wujud aslinya sebagai Dewa Dharma. Yudhishthira memasuki dunia maya. Selama 13 hari, Yudhishthira tenggelam di dalam dunia maya. Kemudian, Batara Indra dan Batara Yamuk. Suasana gelap, bau aroma yang tidak sedap dan pemandangan sangat mencekam pun perlahan-lahan menghilang. Sinar terang muncul, berpendar-pendar sangat indah, dan bau aroma yang sangat harum yang semerbak menyusupi hidung ketika kedua Batara tersebut muncul. Aku berterima kasih atas kau sambut aku ke sebelahmu. Tapi aku tidak mau ke sana jika tidak ada istriku dan saudara-saudaraku di sana. Mereka telah mendahuluimu dan sekarang kamu telah dipanggil ke terakhir karena memiliki tanggung jawab raga yang terakhir dan tidak memiliki tempat bagi anjing di surga. Kalau demikian, bagiku tidak ada tempat di surga. Dan aku tidak mungkin meninggalkan anjingku yang setia menemaniku saat suka dan duka. Katakan, di mana istriku dan saudara-saudaraku? Aku ingin tinggal bersama mereka, dimanapun mereka berada. Wahai anakku, di surga tidak ada perbedaan. Tidak patut engkau berpikir buruk. Perdana yang gagah berani mencapai tingkat ini karena kekuatan dharmanya yang kesatria. Aku tidak mau tinggal di sini jika tidak ada istriku dan saudara-saudaraku. Baiklah, antar dia untuk menemui saudara-saudara dan istrinya. Sebenarnya, di mana Drupadi dan saudara-saudaraku? Berapa jauh lagi aku menemukan mereka di sini? Aku sudah tidak menemukan tempat mereka di sini. Jika tak tahan, kau boleh kembali. Dharma Putra, jangan berbalik. Kehadiranmu di sini membuat hati kami tenang dan duka kami seakan hilang. Bergabunglah dengan kami. Mari kita hadapi siksaan ini agar kita memperoleh keadaan abadi. Siapakah kalian yang berkata-kata dalam gelapan neraka? Kenapa kalian ada di sini? Aku Karna, aku Bima, aku Arjuna, saudaramu. Aku Drupadi, aku Nakula, aku Sahadewa. Kami putra-putra Drupadi. Telah mengantarku. Katakan kepada Batara Indra, aku memilih tinggal di neraka bersama istriku dan saudara-saudaraku daripada tinggal di surga bersama Duryodhana dan Kaurawa. Silakan pergi ke kahyangan Batara Indra dan sampaikan pesanku kepadanya.
Wahai kesatria bijak, kali ini ketiga kalinya aku menguji keteguhan jiwamu. Engkau memilih untuk tinggal di neraka bersama istri dan saudara-saudaramu, dan engkau juga setia kepada anjingmu. Engkau telah merelakan dirimu untuk merasakan penderitaan di neraka. Hari ini adalah hari ke-13. Hari yang tepat untuk mengakhiri penderitaan ini. Sebenarnya tak ada seorang pun di neraka, semua itu maya. Tempat ini bukan neraka, melainkan surga.